Shalom jemaat yang saya kasihi, sahabat terang hidup yang saya cintai. Adalah sebuah kehormatan dan sukacita bagi saya dan kita semua. Hari kita bisa berjumpa dan belajar satu kebenaran penting, yaitu tentang Kristus sebagai dasar dari pernikahan Kristen yang sejati. Nah, ada 4 komponen yang sangat penting dalam pernikahan Kristen, yaitu tentang suami, istri, orang tua, dan anak. Untuk itu saya ingin membaca satu bagian dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan Efesus, Efesus 5 ayat 22 sampai 33, tapi saya baca sampai 25 saja. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, saya mulai dari suami. Ya, mengapa? Karena suami itu adalah seorang pemimpin. Nah, suami diingatkan Tuhan untuk sungguh mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, kasih seorang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itu dibangun atas prinsip kasih Kristus kepada jemaat. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kasih Kristus kepada jemaat? Alkitab menjelaskan bahwa Yesus datang untuk memberikan seluruh hidupnya bagi orang-orang berdosa. Dia memberikan segalanya supaya kita yang terbuang ini bisa ditemukan kembali. Kita tercecer karena berbagai persoalan di masa lalu, betapa buramnya hidup kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa rusaknya hidup kita jauh sebelum berjumpa Yesus. Tetapi dia datang dan memberikan segalanya buat kita. Ini satu hal yang luar biasa. Ini memberi satu pengharapan yang dahsyat sekali. Satu jalan yang betul-betul kita perlukan dalam hidup ini, melebihi yang kita bayangkan selama ini. Ketika kita berjumpa Yesus, maka kita menemukan hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Yesus datang untuk memberikan hidupnya bagi orang-orang yang tidak layak sebenarnya untuk menerimanya. Kita tidak layak menerima itu, tapi Yesus memberikannya buat kita. Nah, Paulus mengatakan bahwa dasar kasih Kristuslah suami kemudian membangun kasihnya kepada istrinya. Jadi memahami kasih Kristus menjadi sangat penting bagi suami. Mengapa? Sebab suami itu harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, Kristus memberikan hidupnya bagi jemaatnya, suami memberikan hidupnya, segalanya yang ada pada dirinya untuk mencintai istrinya. Dan itu yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh suami. Dan rumah tangga yang dibangun oleh satu prinsip pertama, suami mengasihi istri seperti Kristus, itu menjadi dasar yang sejati bagi pernikahan yang sukses dan bahagia. Hal yang kedua adalah tentang istri. Alkitab mengatakan bahwa istri yang mengasihi Tuhan akan tunduk kepada suaminya seperti jemaat kepada Kristus. Nah, sejauh mana istri akan tunduk kepada suami bergantung pada stimulasi suami pada istrinya. Kalau suami itu melakukan fungsinya, tanggung jawabnya, tugasnya, dia mencintai istrinya, dia jujur kepada istrinya, dia mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, maka istri dengan mudah bisa tunduk kepada suaminya. Nah, ketundukan istri kepada suami itu sangat bergantung kepada sejauh mana suami sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Sejauh mana suami sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam pernikahan ini. Sejauh mana suaminya itu care, memperhatikan istri dan juga anak-anak. Sejauh mana suami itu istri merasakan dia betul-betul peduli dengan diri istri dan anak-anak. Nah, istri itu tahu betul. Dia bisa merasakan betul sejauh mana, seberapa dalamnya, dalam derajat apa suami itu betul-betul care kepada dirinya, memperhatikan, berkorban, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, istri itu tahu, walaupun dia tidak bicara, dia tahu bahwa suami itu sungguh-sungguh mengasihi dirinya. Dalam konteks itulah istri menjadi lebih gampang untuk tunduk. Sebenarnya istri itu adalah penunduk yang baik. Dia akan mengikuti apapun yang dikatakan suami sejauh yang dikatakan suami itu benar. Sejauh yang dikatakan suami itu rasional. Sejauh yang dikatakan suami itu cocok dengan diri suami dan istrinya. Ketika itu dilakukan oleh suami, maka istri tidak begitu sulit untuk tunduk. Nah, tetapi istri akan sulit sekali tunduk pada suami kalau suami itu nggak benar. Menjadi sangat tidak mungkin bagi istri untuk tunduk pada suami kalau suami itu ngaco atau berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak sesuai dengan hati nurani istri, tidak sesuai dengan situasi mereka. Maka jangan harap istri bisa tunduk. Sangat sulit bagi istri
Bahkan kalau kita juga memaksa istri untuk melihat Alkitab ini, tundalah kepada suamimu. Istri tidak akan tunduk karena ayat ini. Tetapi dia akan tunduk karena dia tahu bahwa suaminya itu mencintai Tuhan, mengasihi dirinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dalam konteks itulah, dalam prinsip itulah, istri bisa tunduk kepada suaminya. Jadi ketundukan istri, respon istri terhadap suami, itu bergantung sekali kepada sikap suami kepada istrinya. Jadi suami itu, jika dia rindu betul untuk supaya istrinya tunduk, dia mulai melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh suami, yaitu mengasihi diri istri, mengasihi anak-anak, mencintai mereka tanpa syarat, mendukung mereka, betul-betul memberi waktu yang berharga buat mereka, betul-betul bertanggung jawab dengan mereka, betul-betul hadir dan dirasakan oleh istri anak-anak. Maka di konteks itulah suami tidak perlu repot, istri akan tunduk. Kenapa? Kan dia tahu suaminya mencintai dirinya tanpa syarat, memberikan hidupnya kepada istri anak-anaknya seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Prinsip yang ketiga ialah relasi orang tua dengan anak. Dalam rumah tangga Kristiani, orang tua diberi tanggung jawab, lebih tepat kehormatan dari Tuhan, baik ayah maupun ibu, khususnya ayah, untuk bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Saya pernah menyampaikan tentang tema ini. Nah, orang tua mendapat kehormatan, kepercayaan dari Tuhan untuk bagaimana mewakili Allah mendidik anak-anak di jalan yang benar. Nah, pemazmur mengatakan bahwa seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jadi ada satu jembatan yang dibangun antara pengenalan anak akan Allah melalui pengenalan orang tuanya sendiri. Nah, ayat diasumsikan ayat ini, Mazmur 103, bahwa mengasihi anak-anaknya. Nah, ketika ayah mengasihi anak-anaknya, dia mendidik mereka dalam kebenaran. Dia mengajar mereka tentang kebenaran. Nah, mengajar kebenaran sebenarnya tidak begitu sulit. Tetapi yang menjadi sulit ialah mempraktekkan nilai yang diajarkan itu sulit. Tidak begitu sulit untuk sekedar memberitahu ayat-ayat Alkitab mana, di mana anak-anak itu harus hidup benar, hormat kepada orang tua, rajin belajar, bertanggung jawab, dan menjadi anak yang baik dan patuh. Itu tidak begitu sulit, tinggal ditunjukkan ayat-ayatnya. Tapi yang menjadi sulit ialah ketika ayah dan ibu sebagai orang tua, mereka tidak hanya sekedar mengajar, mereka tidak sekedar mendidik, tapi mereka memberikan teladan hidup mereka sendiri kepada anak-anak, di mana anak-anak bisa lihat apa yang diajarkan oleh ayah dan ibunya, apa yang disampaikan oleh ayah dan ibunya setiap hari. Mereka lihat betul itu nyata dalam kehidupan orang tua. Dan disinilah letak kesulitan kita sebagai orang tua. Ketika kita tidak mampu memberi teladan yang baik atas apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, disitulah kita mengalami kesulitan. Dan anak-anak tidak dipaksa, tidak mungkin dipaksa, didikte untuk kemudian menjadi anak yang baik, yang soleh, yang soleha, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Kalau mereka gagal melihat figur Allah dalam diri ayah dan ibu. Karena figur Allah itu tidak terlihat, abstrak sekali. Nah, bagaimana anak-anak memahami Allah? Dia melihat ayahnya dan ibunya, khususnya ayahnya. Karena ayahnya itu mewakili Allah dalam nilai-nilai spiritual anak. Sehingga kalau anak itu melihat ayah, dia melihat ibunya, maka dia bisa melihat ada Bapa di sorga yang sayang kepada dirinya. Seperti ayahnya care dengan dirinya. Seperti ayahnya yang peduli dengan dirinya. Memberi waktu. Ketika anak itu bertanya, ayah menjawab. Nah, repotnya ketika ayah itu ditanya oleh anak, "Pak, itu buku kapan dibeli?" Ayahnya tidak bergeming karena asik lagi nonton TV pas acara bola kaki kesukaan ayahnya. "Pak, jadi nggak antar saya pergi les?" Papanya nggak bergeming. Kenapa? Lagi asik baca koran. "Pak, jadi nggak," kata anak perempuannya, "antar aku pergi menari?" Papanya nggak bergeming. Kenapa? Lagi asik main handphone. Nah, anak berpikir, waduh, kalau begitu gak ada gunanya saya berdoa kepada Allah di surga. Pasti gak dengar karena Allah terlalu sibuk. Entah Allah itu nonton TV, entah Allah itu lagi makan kacang, atau Allah itu lagi sedang tidur. Kenapa? Karena papanya 3 kali dia minta tolong, 3 kali tidak bergeming. Begitu bergeming keempat, papanya malah marah. Kenapa sih? Ganggu-ganggu bapak lagi sedang asik nonton TV. Ini kan pertandingan. Bapaknya lupakan bahwa dia sudah berjanji akan mengantar anak. Nah, anak bagaimana bisa memahami bahwa Allah itu baik, Allah itu Bapa yang sayang, Bapa yang mendengar, Bapa yang peduli, Bapa yang care, sementara papanya depan mata, depan hidungnya itu tidak peduli. Sehingga orang tua dengan cara seperti itu
gagal menjembatani konsep Allah yang abstrak kepada anak-anak yang mereka menuntut konsep itu. Nah, orang tua yang baik bukan hanya mengajar mendidik mereka, tetapi menjadikan diri mereka teladan bagi anak-anak. Sehingga anak-anak itu bisa mengenal Allah lewat kehidupan ayah dan ibunya, orang tua mereka. Nah, komponen yang terakhir yang keempat ialah ini soal anak. Alkitab mengajarkan kepada kita semua, khususnya sebagai anak, untuk menghormati orang tua. Dalam Keluaran 20 ayat 12, Alkitab mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, orang tua mengajar anak-anak, mendidik mereka, menjadikan teladan bagi anak-anak mereka, sehingga mereka mengenal Tuhan sejak kecil. Nah, tetapi anak-anak diminta Tuhan untuk hormati orang tua mereka. Nah, ini sama dengan istri. Bagaimana istri bisa menghormati, bisa tunduk kepada suami, kalau suami tidak mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, dalam logika yang sama, anak-anak juga begitu. Bagaimana anak-anak bisa menghormati ayah dan ibunya? Bagaimana mereka bisa respect kepada ayahnya, yang adalah imam, guru, dan pemimpin dalam rumah tangga, kalau ayah gagal untuk mengajar, mendidik, menjadikan dirinya teladan bagi anak-anak. Sehingga apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu itu bisa mental, bisa tidak masuk ke dalam hati anak. Itu hanya numpang lewat saja, lalu kemudian dilupakan. Mengapa? Sebab anak tidak melihat keseriusan orang tua, anak tidak melihat komitmen orang tua. Malah anak-anak akan mengembangkan pemahaman begini, papa saya itu hanya bicara saja dan tidak lebih dari itu. Papa saja itu hanya mengajarkan hal yang baik, tapi tidak pernah mempraktekkan itu. Papa saya itu hanya pintar bicara dan terkenal bicara. Di mana-mana dia dipuji karena dia jago bicara. Tapi dia tidak bisa mempraktekkan apapun, bahkan hal yang kecil dari apa yang dibicarakan. Sehingga anak-anak sulit respect. Padahal anak-anak itu sangat bergantung memberi respon baik kepada orang tua, memberi respect baik kepada papa dan mamanya, karena ayah dan ibunya itu menjadikan diri mereka teladan atas hidup anak-anaknya. Sehingga anak-anak punya ruang untuk belajar. Kalau tidak, anak-anak akan menjadi bingung. Lalu dia mulai membandingkan. Papa temannya itu baik loh. Mama temannya itu baik loh. Mereka tidak sibuk-sibuk di luar. Mereka sibuk tapi mereka punya waktu buat anak-anak. Sementara papa saya gak pernah punya waktu buat anak-anak. Semua janjinya diingkarinya dengan mudah, tanpa minta maaf. Ibu juga begitu, sibuk dengan segala macam kegiatan ibu-ibu. Sibuk dengan arisan ini dan itu. Sibuk dengan acara pesta ini dan pesta itu. Sehingga kami anak-anak itu hanya sekedar dibekali dengan fasilitas, rumah dan segala macam, tetapi mereka tidak hadir di sini. Sehingga anak-anak yang disuruh Tuhan untuk respect dan hormati orang tua menjadi sulit dan terkendali. Kenapa? Karena mereka tidak melihat stimulasi yang baik dari orang tua yang mengajar mereka, mendidik mereka, menjadi teladan buat mereka. Nah, anak-anak sangat memerlukan itu. Sehingga apa yang dituntut, apa yang dituntun, apa yang diminta Allah buat mereka, supaya mereka itu punya masa depan yang baik, menghormati orang tua, ayah dan ibunya, menjadi terrealisasi. Kenapa? Karena mereka melihat orang tua sungguh-sungguh hidup menjadi teladan yang indah. Bahkan dia, kalau anak perempuan, dia ingin menjadi suami, mencari suami, nanti seperti papanya. Anak perempuan ingin menjadikan papanya sebagai model, role model bagi gambaran suaminya. Anak laki-laki ingin mendapatkan seorang pendamping hidupnya seperti ibunya. Kenapa? Karena mereka melihat dua figur ini menjadi teladan buat hidup mereka. Dan anak-anak lebih gampang untuk bisa memberi rasa hormat sebagaimana seharusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk membangun rumah tangga yang kuat dalam Kristus, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Orang tua mengajar anak-anak, memberi teladan, memberi bimbingan, memberi pendidikan yang baik, dan anak-anak menghormati orang tuanya. Sehingga rumah tangga ini dibalut oleh 4 komponen ini menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh kuat dalam Kristus. Rumah tangga yang betul-betul, rumah tangga yang bersaksi, rumah tangga yang benar-benar berbahagia. Dan Kristus sebagai dasar bagi pernikahan sejati, rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan bisa kemudian terrealisasi dan dinyatakan lewat keluarga ini. Saya ingin mengatakan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat terang hidup, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.